Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalian di musim yang tidak menentu ini, tolong jaga kesehatannya karena kadang musim seperti ini bisa membuat kalian jatuh sakit seperti pilek, batuk ataupun demam ya. Jadi harapan ibu kalian bisa menjaga kesehatan sendiri dengan menjaga asupan makan kalian. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Gabriel dipimpin doanya. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya. Alhamdulillah kita telah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang telah ibu sampaikan nanti, itu kalian dapat menerima dengan baik. Sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran dulu. Siapa yang hari ini tidak datang? Aisyah. Aisyah kenapa? Sakit. Baik ya. Kita doakan semoga lekas sehat kembali ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ini kalian duduknya juga sudah berkelompok semuanya. Jadi nanti kita akan mengerjakan sebuah proyek terkait materi hari ini. Kira-kira kita belajar apa sih hari ini? Ada yang bisa baca nih, belajar apa hari ini? Bareng-bareng boleh? Transformasi geometri. Betul, kita belajar transformasi geometri dengan subbabnya translasi. Nah, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuannya apa sih kita belajar translasi ini? Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep menentukan koordinat benda hasil transformasi translasi pada koordinat kartesius dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat sketsa bayangan benda hasil transformasi translasi pada bidang kartesius dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumusan translasi dengan tepat. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu lanjutkan, ibu ingin bertanya dulu. Kita belajar apa sebelumnya? Ada yang tahu? Iya, silakan Farisur. Belajar refleksi. Belajar refleksi, betul. Jadi sebelum ke translasi kita belajar refleksi. Di refleksi belajarnya apa aja? Belajar pencerminan dan bidang. Betul. Jadi refleksi itu adalah sebuah pencerminan, ada titik, ada bidang yang dicerminkan, terus pencerminannya juga banyak ya. Kemarin belajarnya ada terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu Y sama dengan X, dan lain-lain ya, ada banyak. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ibu ingin memberitahu terkait penilaian yang akan ibu nilai pada pembelajaran kali ini. Ada penilaian sikap, yaitu sikap kalian yang akan ibu nilai sepanjang pembelajaran hari ini. Mulai dari ketika kalian berdoa, terus kalian belajar berdiskusi, bekerja sama, itu ibu lihat juga. Jadi nanti diskusinya tidak sendiri-sendiri, diharapkan kalian dapat bekerja sama. Terus ada nilai keterampilan. Dari mana nilai keterampilan diambil? Nilai keterampilan diambil dari kalian menyampaikan pendapat pada saat presentasi atau saat ibu visitasi ke meja-meja. Terus mampu menjelaskan keterampilan kalian dalam mengerjakan proyek. Nanti akan ibu berikan LKPD-nya ya, itu keterampilan. Pengetahuan yang terakhir, setelah ini akan ada tes pengetahuan terkait materi translasi. Jadi diharapkan kalian bekerja secara mandiri atau mengerjakannya secara mandiri untuk menguji pengetahuan kalian ya.
Itu terkait penilaian pembelajaran hari ini. Simak video gambar berikut. Nah, itu ada gambar catur sama kucing yang lagi ngejar cicak. Apa maknanya? Ada yang tahu? Iya, silakan Ilham. Perpindahan anak catur dan cicak, Bu. Iya, jadi caturnya kalau main catur kita berpindah ya. Yang dipindahin adalah anak-anak caturnya bergeser sesuai dengan ketentuannya. Terus ada cicak juga berpindah yang dari tempat sebelumnya ke tempat berikutnya. Nah, simak lagi. Nah, kudanya juga berpindah dari awal titik ke titik berikutnya. Nah, di situ ada titik merah. Kalau yang di bawah itu sumbu apa? X apa Y? X, betul. Nah, kalau yang ke atas itu sumbu Y. Iya, jadi translasi itu masih berhubungan dengan sumbu koordinat yang kemarin refleksi juga mungkin sudah kita singgung bersama ya. Nah, itu adalah perpindahannya dia. Bagaimana hasil pengamatan kalian? Jadi di situ kegiatan tersebut menyebabkan benda atau objek mengalami perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Kalau kalian main catur, mindahin buah caturnya, kira-kira anak caturnya itu berubah nggak bentuknya? Yang berubah posisinya atau bentuknya? Posisinya, bentuknya tetap, ya. Sama kayak tadi kuda, dia berpindah tapi yang pindah adalah posisinya. Kalau kudanya ukurannya nggak berubah, terus bentuknya juga tidak berubah, betul. Jadi yang namanya translasi, kesimpulannya apa? Dia hanya merubah posisi. Jadi translasi itu hanya perubahan posisi atau pergeseran. Jadi translasi itu adalah pergeseran atau perubahan posisi ya. Berikutnya, jadi perlu diingat kalau translasi itu tidak mengubah bentuk dan tidak merubah ukuran. Ini ada ini ada suatu cerita terkait translasi. Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah yang letaknya pada koordinat 3,2, maka untuk sampai ke sekolah Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat. Barat itu sebelah kanan apa sebelah kiri? Kanan kiri? Kanan. Nah, habis itu ke selatan. Selatan berarti atas bawah? Bawah. Bagaimana sketsa pergerakan Ayu dalam koordinat kartesius? Kita lihat ya. Nah, itu adalah rumahnya Ayu. Terus dia jalan 7 satuan ke kiri. Oh, ternyata barat itu ke sebelah. Kalau dari sini ke sebelah kiri ya. Nah, terus habis itu dia turun ke arah selatan ya. Jadi akhirnya posisi letak rumah Ayu awalnya di koordinat berapa tuh? 3,2. Setelah Ayu berjalan 7 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah, berarti sekarang letak rumahnya ada di titik min 4,3 ya. Jadi Ayu melakukan pergerakan min 7 sama min 5. Kenapa min 7 sama min 5? Karena arahnya ke kiri min sama ke bawah. Kalau ke bawah juga negatif. Betul ya. Nah, sekarang kita mari mengerjakan proyek. Jadi kita akan mengerjakan proyek yang akan Ibu berikan LKPD-nya. Sebelumnya Ibu sudah membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen. Ada 5 kelompok. Ada kelompok 1 Razita, Galang, Arvin sama Randy. Kelompok 2 Pratama, Faiz, Kesya sama Afgan. Yang ketiga Adit, Rakila, Safira sama Aisyah. Yang keempat Gendis, Ilham sama Gabriel. Yang kelima Farisur, Raka sama Keila. Jadi ini adalah kelompok-kelompoknya. Kalian akan Ibu berikan LKPD-nya.
Ya, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah diterima semua LKPD-nya? Sudah. Jadi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu LKPD-nya. Kalian bisa buka LKPD-nya. Ada berapa proyek dalam LKPD tersebut? Ada 2 proyek ya. Ada proyek pertama sama proyek kedua. Di proyek pertama kalian diminta untuk membuat gambar atau sketsa bangun datar berbentuk apa? Segitiga, betul. Jadi dibuat sketsanya dengan titiknya itu sesuai dengan kelompok kalian. Jadi masing-masing kelompok penentuan titik segitiganya beda-beda ya. Setelah dibuat kalian translasikan. Sejauh berapa? Di situ Ibu udah tuliskan sejauh 5 satuan sama dan 3 satuan ya. Oke, nanti setelah ditranslasikan Ibu sudah, habis itu kalian buat hasil gambar atau bayangan translasinya. Buatnya di mana? Di kertas milimeter blok yang sudah diberikan. Ya. Berikutnya proyek kedua, itu kalian diminta untuk membuat sketsa tempat duduk terbaru. Ya. Dibuat untuk sketsa tempat duduk terbaru dari tempat duduk yang lama yang ini dengan syarat-syarat tertentu. Gambarnya di mana buat sketsanya? Di kertas HVS yang sudah Ibu berikan pula ya. Dibuat sketsanya, digambar yang rapi. Kemudian kalian tentukan berapa kali kalian melakukan perpindahan tempat duduk di kertas HVS tersebut. Sekarang bisa disiapkan dulu bahan-bahannya yang sudah Ibu suruh bawa. Ada penggaris bawa semua? Bawa ya? Bawa. Spidol bawa? Bawa. Spidolnya Ibu minta 2 kemarin warna-warni. Jadi nanti gambarnya untuk proyek 1 yang gambar segitiga aslinya pakai warna berbeda, terus translasinya atau bayangannya pakai gambar yang berbeda. Nah, waktu pengerjaan LKPD atau proyek ini hanya 30 menit. Jadi kalian wajib menyelesaikan dalam waktu 30 menit. Untuk itu silakan dibagi, didesain sebaik mungkin dari cara waktunya sama pengerjaannya. Jadi nggak kerja sendiri. Jadi itu hektarnya atau staplesnya boleh dilepas. Bisa dibagi, misalnya yang A kerjain A sama B kerjain proyek 1, B sama C kerjain proyek 2 ya. Waktu hanya 30 menit, silakan didesain dari sekarang. Nanti setelah itu dipresentasikan. Galang, Ibu pinjem bukunya di dalam buat nutup. Ini dipakai nggak? Oke, yuk ini kelompok 1 mau yang mana dulu? Ini bisa dibagi-bagi. Kan ada 2 proyek. Cabut aja. Nah, Arvin sama Randy proyek 1 proyek 2? Proyek 2. Aku proyek 2 nih. Ya udah nih barengan. Razita itu nggak usah kan covernya. Nih Razita sama Galang proyek 1. Nih udah dibagi-bagi.
Udah, kamu proyek yang mana kerjanya? Proyek 1. Proyek 1 ya. Kesia sama Faiz? Proyek 2 ya, silakan. Nah, ini siapa yang ngerjain proyek 1? Proyek 1 saya. Rakila sama Safira, ya bagus. Ini pakai cara apa enggak? Apa langsung tulis aja? Langsung tulis aja di sini. Perpindahannya. Iya. Perpindahannya apa? Hasil titiknya? Ini ya, Bayangannya. ini kan yang asli. Oh, bayangannya, ya. Gue sama pakai cara ya? Gak usah, langsung aja. Ini kita bikin denah tempat duduknya 1 aja atau? 1 aja denahnya. Oke. Kalian hafalkan denah tempat duduk kelas? Siapa yang duduknya di depan? Kela tadi yang ibu suruh gunting mana, Ke? Oh, ini ya. Ini denah tempat duduknya. Ini kan denah aslinya nih. Nah, denah aslinya nanti kamu mau mindahin siapa nih? Misalnya Afgan mau pindah ke sini, berarti kamu udah melakukan perpindahan berapa kali? Kali, itu dihitung. Iya, nama kelompoknya. Mana ada yang bisa dibantu? Hah? Digambar dulu aja. Nanti kalau itu pakai penjelasannya di bawah boleh. Ini kan yang aslinya nih, tempat duduk aslinya kan. Nah, nanti kamu gambar, kamu mindahin siapa nih? Misalnya Afgan mau pindah kemana? Ke sini. Berarti nanti kamu gambar yang sudah perpindahannya. Ini kan denah aslinya yang sekarang kan. Terus ini disuruh minta apa? Melakukan perubahan. Yang kamu gambar adalah perubahan denahnya. Misalnya tadinya Afgan di depan, terus kamu pindah jadi di sini. Ya udah, berarti yang digambar berikut di situ Farisur tadi di sini, terus di sini. Nah, kamu gambarnya yang sudah berubah di sini. Nanti kamu hitung berapa kali melakukan perubahan. Kayak tadi Afgan sama Kela kan perpindahan kan? Berarti berapa kali perpindahan nih? 1. Terus tadi kamu merubah siapa lagi? Faris sama misalnya sama Ilham. Berarti udah 2 kali perpindahan. Nah, nanti digambar hasilnya. Hasil kamu mindahin tempat duduk temennya. Kenapa bingung ya? Bisa, Kesya. Ini kan denah kelas yang sekarang, ya kan? Kesya duduknya di sini Safira. Nah, tugasnya sekarang kamu gambar denah yang baru setelah dipindahin. Misalnya, kamu mau mindahin siapa? Safira. Mau ditukar ke siapa? Ke Razita. Berarti kan nanti Razita duduknya jadi di sini Safira kan. Terus kamu pindah, berarti berapa kali perpindahan? Baru 1 kali kan? Terus Galang mau dipindahin kemana? Di sini sama Arvin misalnya. Berarti sini Arvin, sini Galang. Berarti udah 2 kali perpindahan. Nah, hasil perpindahannya berarti nanti gambar di sini. Arvinnya misal jadi di sini, Galangnya jadi di sini. Nah, dengan syarat yang ini. Bebas, pokoknya syaratnya yang itu tadi. Suruh buatin juga. Ininya yang aslinya nggak usah dibuat, yang udah Ilham rubah aja. Kalau nanti kita mau rubah, kita garisin nggak? Nggak usah. Pokoknya hasilnya nanti gambarnya harus bentuknya kotak gini nih, nama-nama urutan denahnya. Iya, denahnya aja. Coret-coretannya bentuk denahnya kayak gini. Ini kan tempat duduk Afgan, Faris, Raka ya kan? Safira, Kesya, Kela. Terus setelah kamu rubah-rubah, ternyata Kela adanya di sini. Berarti nanti gambarnya berikutnya nih Kela, Kesya, Safira misalnya. Ini Raka, Afgan, Farisur gitu. Tapi syaratnya ini nggak boleh berdekatan nih.
Totalnya. Total apanya? Total perpindahan. Iya. Kamu itu berapa kali tadi kamu mindahin orang? Iya. Diacak. Jadi perpindahan sama aja kayak kamu mengacak tempat duduk temanmu. Jangan lupa waktu berdiskusi hanya 30 menit. Ya, ayo. Kenapa? Nggak ada penghapus? Udah nemuin belum perubahan tempat duduknya? Sudah kayaknya. Udah, nanti disalin di kertas HVS-nya. Ya kalau bisa mah jangan sekali. Kan itu banyak orang-orangnya kan? Boleh ya. Nggak mesti juga sih, cuman ya jangan sekali juga. Nanti tinggal disalin di kertas HVS-nya. Titiknya dulu. Iya. Tentukan titiknya terlebih dahulu. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kenapa, Vin? Boleh, iya, bebas. Apa 2 lembar? Kalau bisa biar 1 lembar aja biar bisa lihatnya enak, kecilin aja kalau nggak itunya. Oke, makasih Bu. Kotaknya iya. Ini warnanya di dalam bidangnya. Apanya warnanya? Iya. Apa garisnya aja? Di dalamnya. Jadi biar kelihatan perubahannya mana yang asli, mana yang bayangannya. Bu, ini kita satu titiknya itu satu kotak atau bagaimana? Lebih baik sih 1 kotak. Tapi kalau misalnya kata kamu 1 kotak kecilan berarti 2 kotak. Tapi harus sama kalau jaraknya 1-2 kotak, 2 kotak, 2 kotak seterusnya. Ya, skalanya harus sama. Ya, bisa gendis. Oke. Udah, Razita? Oke.
usahakan bisa gambar yang rapi karena itu bisa penilaian keterampilan. Acak nggak apa-apa asal. Maksudnya? Iya maksudnya warna-warnanya acak asal. Iya pokoknya ikut instruksinya itu, syaratnya diikutin. Yang nggak diukur juga Keisha nggak apa-apa. Yang penting sesuai. Ya, waktunya masih lama untuk berdiskusi. Silakan diskusikan dengan baik. Jangan lupa nanti gambarnya bisa dikasih warna. Kenapa? Mau dikasih warna boleh, kalau biar bagus. Oke. Kelihatan nggak pakai warna kuning tulisannya? Boleh, cuman kelihatan nggak? Kelihatan ya udah kalau kelihatan. Silakan digambar yang rapi, lakukan perpindahannya sesuai kelompoknya, tapi jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga, biar nggak bingung nanti. Udah jadi gambarnya? Udah. Nanti kalau jadi LKPD-nya diisi. Sumbu eksinya dikasih nama, mana udah? Oh iya. Segitiganya kecil banget. Berapa titiknya Faris? 2,4 Oh, 4,5 sama 6,4 kayak kurang gede. nggak apa-apa sih. Nanti kan mau dikasih spidol kan? Iya, dan tapi masih sebelum. Ya kalau seandainya kelihatan nggak usah, nggak apa-apa, tapi kalau dirasa nggak kelihatan ya ditebelin. Yang mana boleh? Sudah, Dit? Titiknya udah ditentuin, tinggal digambar? Oke. Nanti kalau sudah digambar, diwarnain pakai spidol. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya, di LKPD-nya ditulis, terus di kertas milimeter bloknya ditulis, di kertas HVS-nya juga ditulis. Biar nggak bingung ngoreksinya. Yang mas tinggal. Iya.
tempat yang ada di mana itu berarti Maksudnya satu tempat dua nama? saya tuh kayak baju madrasah doang gitu kan ibu bilang kayak dua kali tuh jadi sini saya cukup kan ibu gitu. Bukan, itu mah kamu bukan 2 kali perpindahan seperti itu yang dimaksud ibu. Misalnya Afgan, tadinya kenapa di sini, terus ditukar sama Kela misalnya. Berarti kan Kela di sini, Afgan di sini kan. Berarti 1 kali perpindahan. Terus misalnya Randy mau ditukar sama Razita, berarti Randy-nya di sini, Razitanya di sini kan. Berarti ini 2 kali perpindahan. Itu yang ibu maksud. Diwarnain. Jadi biar ketahuan mana yang segitiga aslinya, mana yang bayangannya, artinya udah ditranslasi. Bayangannya aja yang diwarnain. Kan spidol ada dua-duanya nggak apa-apa. Bentar. Gimana? Sekali ini Bagaimana kalian menentukan letak hasil? Nah, tadi kamu gimana caranya dari yang segitiga asli, terus dapat segitiga translasinya? Diapain caranya? rumus. Nah, bisa tulis. Ini bedain dong. Yang asli yang mana? Ini yang hijau. Nah, kalau yang bayangannya kasih aksen, aksen gitu. Jadi ketahuan mana yang asli, mana yang bayangan. Iya, di situ tulisnya. Diapain? Bebas, terserah kamu. Kamu mau berapa kali melakukan perpindahan? Ya berarti kalau misalnya kamu 10 kali berarti ngacak-ngacak semua. Boleh, atau cuma 5 kali aja boleh. Jangan sekali kalau bisa. Nggak ada perubahan kalau sekali. Udah. Nah, diwarnain. Ini yang aslinya berarti ya. Terserah diwarnain apa. Ini berarti yang hasil translasinya atau bayangannya, bebas mau diwarnain apa. Ditulis sumbunya. Oh udah ya, X sama Y, oke. Nanti segitiganya bisa diwarnain ya Galang. Coba bulat maaf. Ini yang aslinya mana, yang translasinya mana? Nah, kalau yang hasil translasinya kasih tanda aksen, jadi ketahuan mana yang segitiga asli, mana yang hasil translasi. Udah Farisur, diisi LKPD-nya, udah. Iya apa yang asli kita daerah itu. Kalau yang segitiga biasa, misalnya yang awal itu kan ABC namanya. Kalau yang hasil translasinya kasih tanda aksen, A aksen, B aksen, tanda kutip nih yang ini nih. Nih, ini kan B aksen, C aksen, itu kan hasil bayangannya atau hasil translasinya. Ya, ayo silakan didiskusikan lagi. Perpindahannya mau seperti apa, mau berapa kali, nanti jadinya bagaimana. Yang penting syaratnya terpenuhi. Siapa yang tidak boleh dekat dengan siapa. Memakai ya boleh, bebas. Nanti akan ibu jelaskan atau akan ibu konfirmasikan lagi pas saat presentasi. Diwarnain ya Razita. Kenapa gendis? Yang mana? Iya ini diisi. Ini berarti A, B, C. Tadi kamu nentuin titik A-nya berapa koordinatnya? Disalin di sini. Titik B-nya berapa? Salin. Nanti hasil bayangannya setelah ditranslasiin disalin di sini.
Iya, diisi. Apa ya? Coba baca soalnya. Bagaimana kalian menentukan letak hijau dari pergeseran segitiga tersebut? Gimana caranya kamu tahu hasilnya begitu geser? Ini Dengan cara apa tadi? hitam. Nah, boleh tulis. Ya, Faiz. Ini diwarnain dong. Bebas, mau diwarnai boleh. Tidak juga tidak apa-apa, yang penting rapih. Ini tidak boleh dikasih. Udah Ilham, kok kamu bingung sepertinya? Oh, lagi diganti. Diingat-ingat loh berapa kali pindahin temennya. Maksudnya dicoret? Kamu kalau mau nyoret-nyoret di sini dulu aja nih, nggak apa-apa. Nanti kalau udah fix baru tulis itu. Hasilnya pindah ke sini. Terus 2, 3, 4. Itu 4 dong. Boleh, iya. Kalau mau cuma 4 doang nggak apa-apa. Bebas, tergantung kelompoknya. Udah beres. Udah ya, kelompok 2. Perpindahannya udah diisi berapa kali? Udah, oke. Nanti ditandain coba yang dipindahin siapa aja. Ingat nggak? Ya, boleh. Yang dipindahin berarti yang berwarna hijau misalnya. Iya, bagus. Coba dulu deh. Oh, ya udah dikasih ininya ya. Oke. Tulis nama kelompoknya. Biar pas dikumpulin nanti nggak ketukar. Kesha kelompoknya udah selesai ya? Ininya lagi dipakai. Nanti pinjem ya buat kelompok 1. Sumbunya udah ditulis ya X ya. Ini masih dipakai nggak? Enggak ya? Nih. Dena tempat duduknya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Nanti setelah itu akan ada yang presentasi 2 kelompok. Iya, Dit? Iya. Di sini ya. Iya, boleh. Di pojok-pojoknya juga boleh. Karena nanti itu akan dikumpulkan jadi satu. Ini kayak gini kan? Itu udah perpindahannya? Udah, ya oke. Berapa kali udah dihitung belum?
Baru satu sih. Kamu baru satu kali pindahin? Yakin? Ya berapa kali berarti kamu ngakuin perpindahannya? Coba yang pindah mana aja dihitung berapa kali kamu perpindahan? Udah. Yang ini juga. Udah namain juga. Ininya udah diisi juga. Oh ini 4 kali perpindahan. Oke ya. Terus. Genis tadi udah jadi diisi belum? Yang itu udah. Oke. Ayo yang belum bisa dipercepat, kita akan melakukan presentasi. Iyalah. Tulis namanya. Sudah? Sedikit lagi, ayo dilanjutkan dulu. Kurang lebih 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Iya. Ayo kelompok ini udah belum? Ini masih bingung. Iya, boleh-boleh aja. Yang penting yang tadi jangan berdekatan. Kan enggak kan, Mbak? Iya. Ya nggak apa-apa. Anak ngomong. Udah ayo buruan digambar. Bentar lagi kita akan presentasi. Yang tadi itu dikasih itu juga AVS-nya. Udah kasih nama belum? Udah juga, oke. Nah, yuk digambar dulu, Dit. Ayo segera selesaikan. Kita akan presentasi. 2 kelompok nanti Ibu minta untuk presentasi, yaitu kelompok untuk mengerjakan proyek 1 dan proyek kedua. Berarti yang belum kelompok 1 sama kelompok 3.
Dibikin tabel kayak gini juga nggak apa-apa. Tabel juga. Ya udah kalau udah terlanjur. Nggak apa-apa. Udah. Ayo kelompok 3, kelompok 1 dipercepat. Udah, oke, disimpan, dirapikan. Nanti saat presentasi, masing-masing kelompok bisa menyimak hasil presentasi temannya. Jika ada yang mau menanggapi, dipersilakan ya. Jadi temannya saat presentasi bisa dilihat dan dicermati. Udah kasih nama? Ini kasih nama. Udah, Dit? Ayo, ayo. Oke, mungkin sambil menunggu kita bisa langsung mulai presentasinya. Ya, untuk proyek 1, kelompok mana yang ingin presentasi? Oke, kelompok 2. Siapa yang presentasi? Saya sama Fred. Oke, silakan ke depan bawa lembar hasilnya. Gambar koordinatnya bisa langsung digambar di papan tulis. Oke, nggak apa-apa. Nanti ibu saya di kantor. Ya, bisa dilihat. Kenapa? Enggak, ini nanti beda kelompok. Ini kan udah proyek 2. Ini adalah presentasi dari kelompok 2 untuk proyek pertama, yaitu menggambar segitiga dengan titik yang kalian tentukan sendiri. Dan kemudian digambar hasil translasinya atau perpindahannya, yaitu 5 satuan dan 3 satuan. Ya, bisa dilihat dulu pekerjaan temannya, kelompok 2. Dikasih A, B, C-nya. Oke.
Oke, sudah Pratama? Iya, coba hadap ke teman-temannya. Nah, coba diterangkan kamu titik segitiganya, titiknya berapa aja? Yang A? Yang A. Hadap ke depan, itu ada kertasnya kan? Nah, iya. Yang titik A-nya berapa? Yang pertama itu A 0,1. Iya, yang B-nya? B-nya 1,2. Yang C-nya -2,1. Kemudian ditranslasikannya? Menjadi A aksennya menjadi 5,4. Oke. Dan B aksennya menjadi 6,1. Oke. C aksennya menjadi 3,4. 3,4. Jadi itu adalah titik-titik yang dipilih oleh kelompok 2 dalam membuat segitiganya dan hasil translasinya. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Iya, silakan Razita. Bagaimana kelompok kalian menentukan hasil translasi segitiga? Boleh saja. Boleh, silakan. Dengan cara masing-masing titik segitiganya ditambahkan sama jarak translasinya. Jadi masing-masing titiknya tambah jaraknya, betul. Kelompok lain ada yang berbeda cara mencari translasinya? Ditambahkan semua atau dihitung manual ada? Ditambah. Kelompoknya Adit ditambah. Kelompoknya Kayla? Ditambah. Faris. Oke, berarti caranya ditambahkan dengan rumus translasi. Boleh. Terima kasih. Kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2. Makasih kelompok 2. Berikutnya adalah proyek yang kedua. Kelompok mana yang ingin presentasi? Oke, silakan Adit, dengan siapa? Oke, silakan. Digambar ya. Di sini aja deh sebelahnya. Oke, silakan digambar. Oke, Mbak diperhatikan, ini ada tempat duduk kelas 91 dan Bu Maren ingin merubah tempat duduk kelas 91 agar lebih variatif dan efektif dengan syarat beberapa orang tidak boleh saling berdekatan. Kalian diminta untuk melakukan perpindahan tempat duduk teman-teman sekelasnya. Nah, jadi masing-masing pasti perpindahannya berbeda, banyaknya pun juga berbeda. Oke, kita tunggu kelompok 3 menuliskan perpindahan tempat duduk teman sekelas. Gabriel, boleh Bu pinjam denahnya tadi yang awal? Oke. Jadi denah awalnya kelas itu di depan papan tulis ada Afgan, Safira, Rakila, Aisyah, Galang sama Faiz. Kemudian di barisan keduanya ada Farisur, Kesha, Randy, Gendis, Pratama sama Gabriel. Barisan ketiganya Raka, Kayla, Ilham, Razita, Adit sama Arvin. Kita lihat perpindahan yang dilakukan
oleh kelompok 3 dan berapa banyak melakukan perpindahan tersebut? Dengan syarat-syarat ada beberapa orang yang duduknya tidak boleh saling berdekatan. Sudah? Sudah, oke. Dibacakan dulu coba tolong kelompok 3, syaratnya apa? Syaratnya yaitu Gabriel tidak boleh berdekatan dengan Raka. Oke. Rakila tidak boleh berdekatan dengan Gabriel, Arvin tidak boleh berdekatan dengan Farisur, Keila tidak boleh berdekatan dengan Keisha tidak boleh berdekatan dengan Oke, itu syaratnya ya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya Gabriel tidak boleh berdekatan dengan Raka. Di sini Gabriel dan Raka sudah berjauhan. Oke, bagus. Terus? Lalu yang kedua Rakila dan Gabriel. Rakila dan Gabriel sudah berjauhan. Berjauhan juga. Oke. Yang ketiga ada Arvin dan Farisur. Arvin, Arvin. Farisurnya di mana? Farisur Oh, di bukan. sini. Oke. Kemudian Yang keempat ada Keila dan Keisha. mana Sudah- Kelanya? Ini Keila. Keila. Keishanya? Keisha. Oh, di ujung jauh ya. Oke, sudah? Yang terakhir, Terakhir? ada Keisha dan Gendis. Mana Keisha? Keisha yang Gindi dan Gendis yang ini. Oke, jadi kelompok 3 melakukan berapa kali perpindahan? 18. 18 kali perpindahan. Oke. Ada yang kurang dari 18 melakukan perpindahannya? Kelompok berapa? Kelompok 1 berapa kali perpindahannya? 10. Ada yang cuma 5 kali? Kelompok 4, kamu kelompok berapa? Kelompok 4. Berapa? 4 kali. Kelompoknya Pratama? 6 kali. Jadi beda-beda ya. Bagus. Ya, yang penting syaratnya bisa dilihat beberapa orang tadi tidak duduk saling berdekatan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Nah, jadi kalian semua Ibu lihat sudah bisa mengerjakan proyek hari ini, yaitu yang pertama proyeknya menggeser segitiga atau melakukan perpindahan atau melakukan translasi dari sebuah segitiga yang titiknya kalian tentukan sendiri dan hasilnya juga kalian tentukan sendiri. Ya. Terus bagaimana tadi cara memindahkan segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua? Menggunakan rumus translasi. Di LKPD-nya udah ada tuh rumus translasi. Apa rumusnya? Coba dilihat. Rumusnya AXKX. A dalam kurung X, Y. A dalam kurung. Oh, kita tentuin titiknya dulu. Oke, jadi ada titik A yaitu X, Y ditranslasikan atau digeser sejauh A, B. Maka hasilnya atau bayangannya A aksennya adalah X-nya ditambah A, Y-nya B. Iya, jadi titik X ditambah translasinya yaitu A, yang Y dengan B. Dan kalian tadi juga sudah bisa yang ini nih, udah betul memindahkan dengan syarat-syarat tersebut yang tadi sudah ditulis dalam LKPD. Ya, sudah hebat semua. Nah, sekarang Ibu mau memberitahu atau mau memberi kalian contoh atau memberi lihat kalian terkait GeoGebra atau cara perpindahan sebuah segitiga dalam GeoGebra. Oke ya. Ini Bu buka dulu. Nah, jadi ini adalah aplikasi GeoGebra. Bagaimana sih dalam aplikasi GeoGebra ini kalau kita mau melihat perpindahannya? Ini Bu hapus dulu. Tadi kita coba titiknya, kita mau bikin segitiga. Segitiga titik A-nya itu 4. Kemudian titik B-nya Ibu mau 5.
Titik C-nya Ibu mau sini deh, 6. Ya. Nah, ini segitiganya. Kalau dalam GeoGebra ini kita gunakan vektor, atau vektor itu apa sih? Vektor itu arahnya. Jadi mau si segitiga ini mau Ibu translasikan atau Ibu geser sejauh 4 langkah. Nah, dari 7, 8, 9, 10, 3 langkah. Maka bagaimana perpindahannya? Berarti bisa kita klik translate, artinya translasi segitiga ini oleh vektor ini. Nah, di sini. Jadi ini adalah titik bayangannya dari suatu segitiga atau pergeserannya. Jadi coba dilihat. Ini A digeser 3 langkah karena tadi vektornya 3, berarti 1, 2, 3, berarti benar letaknya di sini. B-nya digeser 3 langkah, 1, 2, 3, berarti benar letaknya di sini ya. C-nya 1, 2, 3. Nah, itu adalah penggunaan GeoGebra dalam membantu kalian untuk menentukan transformasi. Jadi bukan cuma translasi doang, refleksi pun juga bisa ya, kayak sebelumnya sudah kita lakukan. Nanti rotasi atau dilatasi pun sama. Nah, silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya. Minta tolong 1 orang perwakilan untuk mengumpulkan ke depan. Hati-hati tapi banyak kabel. Oke, silakan nama. Udah dikasih nama ya? Semuanya. Oke, terima kasih. Gabriel, sini awas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok mana yang belum? Ya, siap. Nah, kalau sudah, Ibu akan menguji pengetahuan kalian tentang pemahaman pembelajaran hari ini. Jadi ini Ibu bagikan HP-nya masing-masing. Yang merasa HP-nya silakan maju. Nanti Ibu sudah mengirimkan link Google Form di grup. Silakan dibuka dan langsung dikerjakan. Ini handphone siapa? Ini? Sini, maju. Ini handphone siapa? Waktu pengerjaan hanya 10 menit. Nih. Ini siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Nih. Satu lagi? Ayo pelan-pelan. Oke, silakan langsung dibuka link yang ada di grup kalian. Waktu pengerjaan hanya 10 menit. Kalian punya bukan? Itu berkelompok atau Sendiri, individu. Ini adalah individu, tidak bekerja secara kelompok untuk mengukur pengetahuan kalian. Nih sisanya, siapa yang belum? Oh, bukan ya. Ini siapa? Oke, yuk. Udah habis ya. Buka grup WhatsApp-nya. Klik link yang sudah Ibu berikan. Kerjakan secara individu. Waktunya kurang lebih 10 menit. Dikit soalnya cuma ada 7. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Belum nyala.
Ya, silakan dikerjakan soal individunya. Udah bisa kebuka? Sudah. Ayo, silakan dikerjakan, buka grup WA-nya. Tadi dari hasil proyeknya kalian sudah paham, harapannya tes pengetahuannya pun juga baik. Ya, waktu kurang lebih pengerjaan 10 menit. Jangan lupa tulis nama kelas. Silakan dihitung hasil translasi pada soal tersebut. Soalnya hanya 7, jadi kerjakan baik-baik, dihitung dengan baik. Salah nggak sih? Kenapa? Enggak, dihitung dulu aja. Silakan dihitung, dibaca soalnya, ada 7 soal. Kerjakan secara mandiri. Sudah? Belum, ayo silakan. Waktunya tidak lama. Hanya 10 menit.
Ayo silakan segera diselesaikan, waktunya 2 menit lagi. Oke, sudah cukup ya? Selesaikan. Ya, silakan di-submit. Waktunya sudah habis. Silakan di-submit, tidak apa-apa. Nanti sebagai bahan evaluasi, apakah kalian dari hasilnya sudah paham atau belum ya? Oke, cukup ya. Di-submit, letakkan handphonenya. Sekarang sebelum ibu akhiri, silakan ayo diletakkan dulu handphonenya nak. Sudah ya, baik ya. Nanti kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya baik dan kalian sudah paham apa yang dipelajari hari ini. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan lagi atau mengulas lagi. Kita sudah belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Iya, silakan Safira. Membuat gambar transaksi dan memahami transaksi. Iya, jadi hari ini tadi kita sudah buat gambar transaksi seperti pada LKPD. Kemudian tadi juga kalian Ibu lihat sudah paham dalam mengerjakan translasi dengan cara menambahkan atau menggunakan rumus translasi yang tadi. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana pengalaman kalian dalam mengerjakan proyek hari ini? Apakah senang? Senang ya. Susah, sulit atau mudah? Mudah ya. Kalau kalian bekerja sama, itu apapun pasti akan terasa mudah. Jadi kekompakan hari ini Bu lihat sudah baik, semuanya sudah terlihat bekerja sama, tidak ada yang bekerja sendirian, yang lainnya mengobrol. Harapan Ibu untuk pertemuan selanjutnya, kerjanya atau kerjasamanya, harapannya kalian bisa terus seperti ini ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas rotasi. Ya, jadi sudah refleksi, sudah translasi,
nanti kita akan bahas rotasi. Apa sih itu rotasi? Nanti kalian bisa baca pada pertemuan berikutnya. Jadi bisa dibaca dulu untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan kalian semangat untuk hari ini agar pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Jadi diingat ya, apapun yang kita lakukan secara bersama-sama pasti akan terasa lebih mudah ya dan menyenangkan. Tapi kalau kerjanya sendiri-sendiri, itu pertama yang bisa hanya satu orang, yang lainnya temannya tidak tahu, dan kerjanya pun juga lama. Tapi kalau kalian kerjanya bersama-sama, itu akan terasa mudah dan lebih cepat atau lebih ringan. Jadi Bu harapkan kalian terus pertahankan yang seperti ini, bekerja secara bersama-sama. Baik. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Gabriel, doa selesai belajar. Dipimpin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa dulu. Berdoa selesai. Amin ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kalian pelajari hari ini, dan yang sudah Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami sampai ke jenjang berikutnya. Jadi tidak mudah untuk dilupakan. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.